kehadiran rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian untuk webinar hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Guntur Syaputra Saragi. Beliau ini adalah Wakil Ketua KPPU untuk masa bakti 2020 sampai 2023. Seperti yang sebagaimana rekan-rekan lihat di flyer yang kita telah bagikan, maka kita akan lebih membahas kepada Undang-Undang Persaingan Usaha dihubungkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru gitu. Baik, sebelum saya memulai Recording in progress. Sebelum saya memulai acara kita, maka pertama sekali saya bacakan dulu CV dari Bapak Guntur Syaputra. Bapak Dr. Guntur Syaputra Saragi, MSM, Wakil Ketua KPPU masa bakti 2020 sampai 2023. Beliau lahir di Medan dan menyelesaikan pendidikan sarjananya pada Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2004, dan kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia untuk bidang doktoral di UI pada tahun 2016. Beliau juga pernah menjadi Ketua IKA USU untuk daerah Banten dan juga menjadi pengajar di bidang bisnis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia. Demikian riwayat singkat dari Bapak Guntur. Makanya oleh karenanya kami persilakan untuk Bapak Guntur memulai presentasinya, memulai webinar ini. Ya, silakan. Nanti setelah dimulai, nanti ada sesi tanya jawab. Nanti kita atur lagi berarti ya, berapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Gitu ya Pak Guntur ya? Boleh. Ya. Ya. Oke ya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Julius ya. Oh, sebentar Pak. Ini kata maaf Pak. Ada sebelum Bapak memulai, di sini ada susunan acara kita. Oh, belum makanya. Oke. Ya. Sebentar ya. Susunan acara kita itu adalah sebentar. Pembukaan sambutan dari DPC Pradi Jaksel setelah saya tadi buka. Terus ya oke. Sebelum kita memulai, kita persilakan dulu sambutan dari perwakilan DPC Pradi Jaksel, Bapak Oktolin Utagalung selaku Ketua DPC Pradi Jaksel. Silakan waktunya. Terima kasih Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan webinar seri yang ke-17. DPC Pradi Jaksel Selatan telah melakukan 17 kali webinar
agar kita dalam situasi masih pandemi, mau tak mau, via Zoom adalah media yang paling efektif bagi kita. Atas nama Dewan Pimpinan Cabang Praja Selatan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guntur Syahputra Saragi, Wakil Ketua KPPU yang telah bersedia menjadi narasumber pada siang ini dengan judul webinar kita Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Kita berharap bahwa acara ini, momen ini dapat menghasilkan sebuah wacana baru, solusi baru, pemahaman baru, pemikiran baru bagi kita. Apakah setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Monopoli ini menjadi maju atau mundur? Atau memang tidak ada kemajuan? Itulah yang perlu, salah satu yang harus kita bahas, apalagi terkait dengan hukum-hukum acara di Undang-Undang Monopoli ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim yang selalu konsisten melakukan webinar. Ada Ibu Ida, ada Wayu, ada Ruben, dan juga ada Mbak Yayu yang selalu konsen dengan program ini. Kepada para peserta, saya ucapkan terima kasih telah bergabung. Mari kita nikmati kebersamaan dalam webinar ini, agar kita semua jauh lebih maju dari hari sebelumnya, khususnya terkait dengan Undang-Undang Anti Monopoli. Terima kasih, selamat melaksanakan webinar. Kembali ke Julius. Ya, terima kasih Pak Ottolin untuk waktunya. Nah, setelah ini saya bacakan dulu susunan acaranya itu. Setelah kata sambutan, maka nanti kita akan memulai penyampaian materi oleh narasumber. Setelah itu ada tanya jawab. Setelah tanya jawab, nanti tanya jawabnya itu fiturnya fitur chat gitu ya. Jadi nggak langsung gitu, nggak langsung kita persilahkan melalui video gitu. Tapi fiturnya Tes. 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 Apakah terdengar? Tes. Apakah terdengar? Ya, tes. Terdengar?
Saya nggak mendengar ya. Ya, izin. Ya. Guntur, Ya, baru terdengar dengar. suaranya. Maaf. Ya, izin ada kendala di moderator sedikit, hilang suaranya. Sebentar, Pak Guntur. Oke. Pak Guntur, izin. Ya. Seperti masih terkendala, boleh dimulai saja penyampaian materi oleh Pak Guntur. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Yang saya hormati pimpinan Pradi Jakarta Selatan, Bapak Ibu pengurus Pradi dan anggota Pradi maupun yang bukan yang menjadi audiens dalam kegiatan ini. Wabil khusus Pak Wahyu. Saya kalau Pak Wahyu sudah perintahkan saya untuk ikut acara, barangkali semua acara yang lain harus saya lewati. Pak Wahyunya ada nggak nih? Siap, Ketua. Pak Wahyu nih teman touring saya Vespa kemarin. Baik, saya share screen. Wow, nggak bisa ya. Bisa dibagi apa? Filenya di saya nggak bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah tertarik ya untuk bicara tentang pengawasan persaingan usaha atau larangan praktek monopoli. Di sini sudah pernah ada yang beracara, Pak Wahyu, Pak, di persaingan usaha. Baik, kalau tidak ada nggak ya yang sudah pernah beracara? Sepertinya sudah, cuman izin mereka terkendala dengan ini komunikasi. Dilanjut aja, Pak. Baik. Ya, tentang Undang-Undang 5, baik saya bagi dalam 4 ya, tentang sekilas persaingan usaha. Boleh next boleh. Ya, tentang Undang-Undang 5, Undang-Undang 20/2008 tentang Undang-Undang Usaha Kecil Menengah, tentang program kepatuhan. Semoga setelah ikut kegiatan diskusi ini semakin banyak Bapak Ibu sekalian yang tertarik dalam hal terlibat dalam hal penegakan hukum di persaingan usaha. Semoga pada akhirnya semakin banyak yang tertarik, tentunya semakin baik perkembangan penegakan hukum persaingan usaha dan pada akhirnya semakin baik terhadap kegiatan perekonomian. Karena pada dasarnya kegiatan perekonomian itu sangat dipengaruhi oleh aksi korporasi, aksi pelaku usaha. Dan pelaku usaha tersebut bisa optimum memberikan kemanfaatan jika semua antara pelaku usaha itu bisa bertindak melakukan persaingan yang sehat, termasuk juga regulasi di dalamnya. Dalam hal ini, aturan perundang-undangan yang memang tidak kontra dengan persaingan usaha. Jadi perlu diingat di KPPU itu ada 2 sebagai penegakan hukum persaingan usaha, yang satu dalam konteks penindakan, satunya lagi dalam konteks pencegahan dalam bentuk kajian advokasi. Karena sesuai dengan perintah undang-undang, di Undang-Undang 5/1999, kami bisa melakukan penyelidikan sampai pada mengambil putusan, dan juga kami juga diberikan kewenangan memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah dalam hal ini regulasi yang bersinggungan dengan persaingan usaha. Dalam hal penindakan hukum ada beberapa hal, salah satunya memang penegakan norma di Undang-Undang 5, kemudian juga ada penilaian merger, notifikasi merger, dan
Berikutnya juga tentang penegakan hukum pengawasan kemitraan yang ada dalam Undang-Undang 20 tahun 2008. Baik, boleh next. Ya, sekilas perusahaan usaha, next. Kita Ya, jadi memang ada perkembangan dalam hal pemahaman persaingan usaha. Saya kutip dari Smith yang meyakini bahwasannya suatu kegiatan usaha itu bebas, bebas dalam hal intervensi negara tidak perlu masuk ke dalamnya. Ini berangkat dari laissez-faire, ini berangkat dalam kondisi di mana pada saat itu negara memang bisa menjadi faktor yang menghambat terciptanya persediaan barang dan jasa di pasar. Kemudian berkembang, ada dalam perkembangannya salah satunya di PS Atiyah yang menganggap negara perlu hadir. Walaupun ini konteksnya dalam hukum kontrak, dalam perjanjian keperdataan. Negara perlu hadir. Jadi kegiatan bisnis ketika pelaku usaha di dalamnya melakukan kegiatan tidak bisa dilepaskan sepenuhnya ke pasar. Mengapa? Kalau dalam konteks Undang-Undang 5 praktek nobel persaingan usaha tidak sehat, karena pada akhirnya lambat laun terjadi konsentrasi kekuatan di pasar yang kita sebut market power, dan kekuatan tersebut bisa pada akhirnya juga membuat ketidak efisienan pada akhirnya terhadap perekonomian. Di dalamnya apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah penguasaan dan pada akhirnya kita merasakan sendiri bagaimana penderitaan, bahkan ketika bergeser pun kepada pemerintahan Hindia Belanda, kekuasaan yang bercampur antara ekonomi dan politik seperti yang kita tahu ada tangan paksa, dan pada akhirnya KR tidak tercapai. Dan di Undang-Undang 5 1999 adalah berangkat dari konteks yang di masa Orde Baru, kita tahu tahun 95 sudah ada pemikiran berdasar. Karena pada dasarnya ketika di market itu dikuasai oleh pelaku usaha tersebut, maka dia memiliki posisi dominan. Posisi dominan baik dalam hal politik, hukum maupun ekonomi itu berpotensi untuk disalahgunakan. Maka kalau di Amerika dulu itu setelah perang sipil, mereka muncullah kegiatan usaha dan pada akhirnya memunculkan pelaku usaha yang dominan di pasar. Masuk juga di kita. Boleh next. Next. Ya. Di Undang-Undang 5, mari kita lihat. Seperti apa tujuannya? Boleh next. Ya, tadi tujuan Undang-Undang 5 di pasal 2. Satu, menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi, pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi pada dasarnya kegiatan bisnis itu didorong untuk terjadi efisiensi ekonomi yang kami sebut efisiensi makro. Contoh begini, apakah kegiatan usaha yang dinikmati oleh masyarakat itu sudah pada pencapaian penerimaan barang dan jasa yang efisien? Tentu kalau di Republik kita ini masih jauh, harus diakui. Nilai ukuran makro seperti nilai ICOR, incremental output ratio, initial investment capital output ratio, itu menunjukkan angka kita masih lebih rendah dibanding Thailand dan Filipina. Artinya apa? Artinya penciptaan barang dan jasa kita belum efisien. Tahun 2020 kita di 6,3, di 2021 kemarin 8 poin sekian. Itu artinya efisiensi untuk menciptakan barang dan jasa, untuk bisa menciptakan satu barang dan jasa membutuhkan 8 output, dan itu lebih tinggi dibanding beberapa negara. Ini ukuran-ukuran makro yang biasa dipakai. Karena apa? Karena ketika terjadi penciptaan efisiensi
efisiensi, maka pada akhirnya menciptakan kesejahteraan. Kenapa? Karena barang dan jasa yang tercipta itu lebih murah di pasar, lebih kompetitif, dan kualitas hidup masyarakat akan lebih baik. Kenapa? Karena pendapatan yang dia punyai mampu membelanjakan berbagai kebutuhan yang dia butuhkan. Kemudian yang kedua, iklim yang kondusif sehingga menjadi adanya kepastian berusaha. Tentunya dengan adanya persaingan usaha yang sehat di sini, semua pelaku usaha fokus dan konsen terhadap core bisnisnya. Semua meyakini siapapun yang kompetitif dia akan menang di pasar. Dan itulah dasar dari kepastian berusaha. Jadi bukan banyak faktor-faktor di luar bisnis. Dan ini bisa memberikan jaminan untuk pelaku usaha semakin banyak mau terlibat di dalamnya. Dan ketika pelaku usaha di negara semakin banyak, maka terjadi persaingan, maka akan terjadi penciptaan barang dan jasa yang lebih kompetitif. Saya lalu dengan Pak Bahlil, BKPM, saya katakan, Pak Bahlil sampaikan apa kalau Pak Bahlil keluar, sampaikan bahwasanya di Indonesia, lembaga otoritas persaingan usaha, KPPU-nya, itu independen. Jadi tidak di bawah kementerian tertentu. Akibat dampaknya adalah di Indonesia, kalau Bapak Ibu boleh lihat, di KPPU itu BUMN pun itu kalau melakukan pelanggaran itu bisa kita tindak juga, bahkan sampai beberapa putusan itu melingkupi BUMN. Artinya kepastian berusaha itu sama antara BUMN dan bukan BUMN. Jika memang BUMN ditugaskan dalam rangka tugas negara, itu harus jelas penugasan jelas eksklusif, dan itu harus menjadi satu kebijakan negara di dalam. Baru tujuan yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Tentu dengan undang-undang ini tentunya tidak hanya soal penindakan, juga soal pencegahan. Karena ongkos yang ditanggung terhadap adanya pelanggaran itu sangat mahal. Baru berikutnya tercapai efektivitas efisiensi pelaku usaha. Ini penting. Kita membutuhkan pelaku usaha yang efisien, efektif. Untuk apa? Untuk bisa mampu menggerakkan perekonomian, mampu membuat nilai tambah bagi kita. Harus diakui, pelaku usaha kita yang bisa kompetitif di pasar domestik maupun luar itu tidak begitu banyak. Dan ini menjadi tantangan. Kenapa? Karena hadirnya pelaku-pelaku usaha yang efisien dan efektif, selain dia membawa manfaat kepada kita, juga mampu membawa perniagaan, perdagangan menjadi lintas domestik. Kita tahu kalau kita bicara sejarah, pelaku-pelaku usaha di Nusantara adalah pelaku-pelaku usaha yang kompetitif. Kita tahu di Semenanjung Sumatera itu menjadi perdagangan tidak hanya dilakukan oleh wilayah Indonesia saat ini, namun juga sampai kepada wilayah Asia. Kita tahu di daerah Sumatera bahkan sampai Ambon, Indonesia, Nusantara zaman dahulu itu dikenal dengan punya pelabuhan perdagangan. Makanya kita kenal ada istilah banda atau bandar. Dari kata Banda Aceh, Bandar Nera, Bandar Lampung, itu mewujudkan kompetitif dalam hal kegiatan perniagaan. Dan hari ini memang menjadi tantangan karena memang rasio pelaku usaha kita yang rasio omsetnya lebih besar di luar negeri, di luar domestik dibanding domestik tidak banyak. Kita butuh pelaku usaha yang mampu melakukan hal tersebut sehingga apa? Sehingga itu bisa membawa devisa bagi kita bisa menjual barang dagangan di kita. Tidak seperti yang terjadi misalnya saja usaha kecil harus ekspor, tentunya itu lebih akan rasional jika pelaku-pelaku usaha besar kita yang kompetitif mampu merambah pasar di luar domestik. Boleh next? Ya. Baik, sebelumnya saya sampaikan ada beberapa perubahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dahulu upaya keberatan, jadi putusan KPPU jika ada pelaku usaha terlapor melakukan keberatan sebelumnya di pengadilan negeri. Kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja diapakan ke pengadilan tindak ke pengadilan niaga. Ada beberapa hal yang positif, misalnya
Pengadilan negeri memang tidak semua, notabene pengadilan tersebut para hakim atau pengadilan yang sering mengurusi tentang perekonomian, terutama di daerah. Dengan pengadilan niaga memang spesifik kegiatan bisnis di niaga, namun tantangannya pengadilan niaga itu tidak banyak di Indonesia, hanya di beberapa kota besar. Kemudian juga penanganan keberatan ini diberikan waktu yang lebih panjang tentunya untuk bisa mencari upaya mencari keadilan, tidak lagi kita dibatasi 30 hari, walaupun kelemahannya menjadi begitu panjang biaya atau efisiensi dalam hal penegakan hukum. Batas denda ini juga masuk, kalau yang dahulu di Undang-Undang 5 ya pelanggaran itu maksimum 25 miliar yang denda yang bisa diberikan, namun di Undang-Undang Cipta Kerja itu diubah menjadi 10% dari nilai penjualan atau 50% dari profit yang dihasilkan. Tentu ini bentuk dukungan terhadap penegakan hukum persaingan usaha. Mengapa? Karena memang dampak yang terjadi dari pelanggaran itu sangat besar, sehingga azas proporsionalitas terhadap suatu pelanggaran itu penting. Yang kedua, juga memberikan rasa keadilan juga terhadap berbagai macam jenis perkara. Ada perkara yang memang pelanggaran itu dilakukan dalam daerah pasar yang lebih besar, sehingga dampak damage-nya lebih besar, dan waktu yang lebih panjang, sehingga penggunaan denda dengan perhitungan variabel dengan menggunakan nilai sales atau nilai profit ini menjadi hal yang masuk akal. Dan ini sebenarnya sudah lama dipikirkan dalam berbagai hal. Untuk apa? Karena memang pada saat undang-undang ini dibuat, Undang-Undang 5/1999, pada saat itu kondisi perekonomian memang dalam kondisi restrukturisasi, sehingga pendendaan nilai absolut seperti 25 miliar itu memang dianggap sudah pas pada zaman itu. Kemudian ada perubahan dalam hal dan sanksi pidananya. Boleh next? Sebentar. Ini baik, tadi pengadilan keberatan ya, pengadilan material, kemudian pengajuan kasasi tetap ke Mahkamah Agung. Boleh next? Beberapa tindakan administrasi, penetapan pembatalan sampai pembayaran ganti rugi, dan ini memang baru satu perkara untuk pembayaran ganti rugi. Dan ada tambahan juga jaminan atas putusan denda, mengenakan jaminan bank 20%. Ini dalam rangka bagi yang keberatan wajib menyerahkan jaminan bank. Ya, next. Kemudian yang kedua, hal yang mungkin bisa saya sampaikan kepada para peserta, mungkin banyak yang tidak tahu, dan ini terhadap merger dan akuisisi, ada kewajiban notifikasi merger untuk ke KPPU, dan ini banyak pihak belum tahu tentang kewajiban ini. Jujur saja, saya beberapa kali menerima pengakuan dari para terlapor yang terlambat notifikasi merger. Mereka menganggap pengakuannya tidak tahu ada kewajiban ini, dan tentunya dengan dalam forum ini kita berharap Bapak Ibu bisa mendukung KPPU dengan lebih menyampaikan adanya kewajiban ini, yaitu pelaku usaha wajib menyampaikan notifikasi yang memenuhi threshold, yang memenuhi syarat kepada KPPU maksimal 30 hari setelah efektif yuridis. Thresholdnya apa? Thresholdnya adalah tidak semua pelaku usaha yang merger akuisisi itu wajib
notifikasi ke KPPU. Yang wajib adalah yang salesnya nilainya 5 triliun atau nilai asetnya 2,5 triliun. Aset dan sales gabungan. Sampai kepada BUID, Badan Usaha Induk Tertinggi. Di sini ada beberapa hal yang memang diperhatikan, yaitu antar dalam pasar yang sesama, horizontal, maupun pasar yang vertikal, dan potensi punya posisi dominan yang di pasar. Boleh next. Ini ketentuan dalam Undang-Undang 5 tentang merger pasal 28 dan pasal 29. Tentu bisa dibaca lebih lanjut. Dari 30 hari setelah penggabungan. Dan kalau memang nanti terlambat, maka pendendaannya di Undang-Undang 5 diatur 1 miliar per hari sampai maksimum 25 miliar. Dan kita berharap sebenarnya dalam prosesnya pelaku usaha untuk tidak terlambat dalam notifikasi merger ke KPPU. Apalagi kita sekarang tambahkan normanya, yaitu tentang pengambil alihan aset minimal 250 miliar itu wajib lapor kepada KPPU, wajib notifikasi. Dan ini tentunya menjadi penting agar apa? Agar pelaku usaha yang melakukan merger akuisisi itu bisa comply dengan Undang-Undang 5, dan Bapak Ibu nanti sebagai advokat kah atau sebagai konsultan hukum, mudah-mudahan bisa ikut serta membantu kami untuk lebih mendorong agar pelaku usaha comply dengan aturan Undang-Undang 5 mobil khusus tentang merger dan akuisisi. Boleh next. Ini penggabungan, peleburan dan pengambil alihan. Poinnya adalah ada peralihan pengendali. Dan boleh next. Ini tahapannya dari merger akuisisi. Next. Ini jumlah notifikasi di kita di 2021 ada 233 notifikasi. Tentunya ini jumlah yang sangat banyak, terlebih dalam kondisi COVID hari ini. Dan tentunya ini membutuhkan insan hukum, ya, advokat, untuk bisa mendorong untuk tidak terlambat, karena keterlambatan administrasi itu masuk pelanggaran di dalam Undang-Undang 5 1999. Bahkan transaksi asing juga masuk. Next. Baik, kita bergeser ke Undang-Undang 20 2008. Di Undang-Undang 5 itu tentang larangan praktik monopoli dan pesan usaha tidak sehat. Di Undang-Undang 20 2008 tentang pengawasan kemitraan. Patuh pengawasan kemitraan, boleh next. Oke, next. Ya, di dalam Undang-Undang 20 2008 pasal 35 itu mengatur norma tentang larangan memiliki dan atau menguasai usaha non besar yang menjadi mitranya, atau usaha menengah dilarang memiliki atau menguasai usaha mikro atau kecil yang menjadi mitranya. Ibu sekalian, norma ini pada dasarnya ingin memastikan bahwasanya dukungan hubungan kemitraan. Ada banyak dukungan negara untuk usaha kecil menengah, dari sisi pajak, dari sisi perizinan, atau juga dari sisi syarat ketentuan bagi usaha besar dalam hal memulai suatu usaha atau mendapatkan satu izin atau mendapatkan satu kesempatan berusaha. Misalnya di Plasma, pelaku usaha diwajibkan memfasilitasi perkebunan rakyat sebanyak 20% dari hasilnya. Ini artinya negara dalam memberikan izin kepada pelaku usaha besar, negara juga memberikan syarat ketentuan untuk bisa mengangkat si kecil. Dalam hal ini usaha kecil, kalau di Undang-Undang 2 tentang plasma perkebunan tentunya petani. Boleh next. Ini juga Undang-Undang 20 2008 ada sanksi normanya maksimum 10 miliar bagi usaha besar
dan 5 miliar bagi usaha kecil. Dan ada sanksi terberat adalah izin usahanya dicabut dan instansi pemberi izin wajib melaksanakan putusannya 30 hari setelah inkrah. Boleh next. Ini dalam PP lebih detail diatur tentang putusan KPU tentang pemerintahan pencabutan izin usaha. Boleh next. Ini juga barangkali kita membutuhkan dukungan sivitas hukum, praktisi hukum seperti Bapak Ibu sekalian. Kami berkomitmen dalam hal penegakan hukum persaingan usaha untuk lebih mendorong kepada pencegahan. Salah satunya adalah kami menunjukkan program kepatuhan. Jadi pada dasarnya yang terpenting itu adalah bukan soal jumlah perkara. Kami meyakini begitu. Yang terpenting adalah bagaimana persaingan usaha terinternalisasi, bagaimana persaingan usaha diterapkan, persaingan usaha yang sehat diterapkan oleh pelaku usaha. Karenanya kami membuat program kepatuhan dan di tahun 2022 kami membuat peraturannya, perkomnya, untuk memberikan jaminan, memberikan dukungan pada para pihak pelaku usaha. Selain itu di PP juga diatur sebagai turun Undang-Undang Cipta Kerja bagi pelaku usaha yang sudah mengikuti program kepatuhan di KPPU akan mendapatkan keringanan denda. Next. Apa saja itu? Ini dalil hal apanya sektor industri karena dasarnya dari tekanan publik dan bagaimana persaingan usaha menjadi awareness bagi pelaku usaha. Next. Ini pedoman kepatuhan dan tentunya kami berharap jadi Bapak Ibu sekalian praktisi hukum mau bersama kita mendorong pelaku usaha untuk bisa ikut dalam program kepatuhan. Next. Ini di undang-undang tentunya dalam pasal tujuan tadi mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan ini bisa menjadi tata kelola perusahaan bahwasannya perusahaan tersebut komit dan ini menjadi nilai pasar tersendiri kepada pelaku usaha yang berhubungan bisnis dengan pelaku usaha yang comply dengan Undang-Undang 5 1999. Next, mungkin biar nanti lebih banyak diskusi saja kita ya. Ini hal-hal yang poin-poinnya dari identifikasi sampai monitoring resiko terjadinya pelanggaran Undang-Undang 5. Next. Ini prosesnya sampai kami membuat penetapan nantinya, penetapan kepatuhan. Boleh next. Ini contoh di beberapa negara tentunya yang sudah lebih dahulu membuat program kepatuhan. Next. Ya, terakhir dari saya penegakan hukum untuk mendapatkan manfaat didapat untuk jadi maslahat. Mewujudkan perekonomian melalui persaingan sehat, perekonomian kuat modal kita menuju akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Julius. Ya, makasih Bang atas waktunya tadi. Baik, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya. Cuman sesi tanya jawab kali ini nggak langsung ya, jadi melalui chat dulu. Nanti saya selaku moderator yang akan menyampaikan kepada Pak Guntur selaku narasumber. Begitu ya. Ini udah ada pertanyaan Bang dari Dean Randi Hidayat. Dari Pak Dean Randi Hidayat. Jadi dia bertanya, mengapa dalam prakteknya masih banyak perusahaan BUMN yang melakukan penunjukan langsung atas suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh anak perusahaan, cucu dan cicit perusahaan BUMN. Apakah hal ini dikarenakan KPPU hanya dapat menindak atas aduan yang dilaporkan oleh masyarakat?
Itu pertanyaannya seperti itu, Bang, kira-kira. Saya jawab langsung ya. Ya, boleh, Bang. Yang pertama dalam hal penindakan, kita melakukan penindakan dari dua. Yang pertama dari laporan, yang kedua juga dari inisiatif. Jadi kita tidak hanya laporan penindakannya. Perkara minyak goreng yang sedang berproses di kita, itu inisiatif. Jadi bukan laporan. Dan sebagian di tahun ini kami lebih banyak inisiatif. Dan yang kedua, memang dalam konteks kebijakan negara, Undang-Undang 5/1999 ini bisa dikesampingkan. Di pasal 50 ayat A, undang-undang ini dikesampingkan untuk pelaksanaan aturan perundang-undangan. Jadi, namun demikian dalam konteks penunjukan dan itu kami sudah melakukan saran pertimbangan dan sudah direspon oleh Kementerian BUMN. Artinya ketika proses itu harus memperhatikan persaingan usaha yang sehat. Jadi tidak serta-merta dalam konteks perusahaan BUMN dengan anaknya atau dengan yang istilah kita umum itu sinergi BUMN. Kami beberapa kali sudah melakukan pembahasan dengan BUMN karena itu bagaimana itu tidak membuat pasar menjadi tidak lebih efisien. Karena itu di normanya, di peraturan menterinya mencantumkan untuk memperhatikan persaingan usaha yang sehat. Mungkin itu Pak Julius yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Bang. Itu jadi begitu ya Pak Dean Randi ya. Nanti disampaikan lagi melalui chat kalau ada yang kurang jelas. Selanjutnya dari Ibu Mailani. Jadi Ibu Mailani ini mau bertanya sehubungan dengan adanya jaminan 20% bagi yang mengajukan keberatan atas putusan KPPU. Mohon dijelaskan kembali secara detail bagaimana proses dan mekanismenya. Karena ini hadir sejak adanya Undang-Undang Ciptaker yang sebelumnya tidak ada. Dan juga siapakah yang memberikan jaminan tersebut? Timing waktunya, kapan, sebelum diajukan keberatan atau dalam waktu 14 hari tersebut. Jika tidak diajukan jaminan, apakah akan berpengaruh kepada keberatan yang ajukan kepada pengadilan agama? Seperti itu Pak kira-kira pertanyaan. Jadi mengenai jaminan 20%, ya. Silakan Pak. Tentunya pelaksanaan itu ada di pengadilan niaga pastinya. Gitu. Jadi jaminan itu untuk bisa diproses di pengadilan niaga sesuai peraturan perundang-undangan dan itu diberikan kepada KPPU untuk kemudian hal tersebut bisa menjadi pemenuhan syarat terhadap administrasi jaminan untuk upaya keberatan. Dan eksekusi terhadap peraturan itu tentunya itu di pengadilan niaga ya, karena pada dasarnya tahapan di kami sudah gitu ya, soal apakah bagaimana nanti keterterimaan dengan tidak adanya jaminan itu kan itu sudah domain di pengadilan niaga. Siogianya sih pengadilan niaga mematuhi PP, tapi itu memang bukan kita lagi yang berproses di situ. Mungkin itu Pak Julius. Baik, udah jelas ya Mbak Ibu Melani. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Bapak Ahmad Fikri. Jadi Pak Ahmad Fikri bertanya, apakah pembagian wilayah distribusi barang oleh produsen kepada para distributornya melanggar Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, Pak? Seperti itu. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Yaitu masuk dalam pengecualian ya, itu keagenan. Jadi dalam hal keagenan, pembagian distribusi itu memang tidak masuk dalam pembagian dugaan kartel untuk pembagian wilayah pemasaran. Jadi itu hal yang memang dapat diterima itu dalam konteks keagenan, dalam konteks pelaksanaan distribusi. Jadi ini nggak termasuk perjanjian yang dilarang gitu ya Pak ya? Karena ada yang perjanjian yang dilarang. Itu keagenan ya, itu distribusi. Ya, begitu ya Pak Ahmad Fikri. Selanjutnya kita ke Pak Robi Prima. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Yang pertama,
apakah upaya KPPU agar tidak terjadi kartel? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih relevan digunakan saat ini? Itu Pak, 2 pertanyaan itu dari Pak Baik, Rudi. terima kasih. Ya, jadi memang kalau di Undang-Undang 5 normanya istilah kartel itu di pasal 11. Namun kalau istilah yang umum dikenal, kartel itu meliputi 3 hal. Yang pertama, para pelaku usaha dengan pelaku usaha yang seyogianya menjadi pesaingnya melakukan pengaturan harga, itu yang pertama, itu di pasal 5. Kemudian pengaturan area pemasaran dan pengaturan produksi. Dan satu hal, pengaturan harga ini tidak hanya persoalan misalnya berapa harganya, tidak. Ada berbagai macam mekanisme penerapan harga pun, kalau itu ada kesepakatan itu masuk di dalam. Contoh, pernah satu kali ada sama-sama mengatur, ada buktinya, yuk kita nanti bayarannya dari hitungan per volume menjadi hitungan kilogram. Jadi hitungan tidak ada bulanan menjadi ada bulanan. Jadi tidak hanya absolut misalnya harganya sekian yuk, ya bukan. Jadi itu lebih luas dari pengaturan harga. Sama juga dengan produksi. Pengaturan produksi tidak hanya terbatas soal jumlah, tapi juga termasuk misalnya kita mengatur produksi untuk hanya kategori tertentu untuk tidak, atau kita atur kategori hanya di dalam kategorinya sudah bisa masuk, berpotensi masuk. Di harga juga pernah itu di tiket pesawat dulu ya, itu mengatur misalnya kategori yang terbawah di antara beberapa kategori harga itu masuk dalam harga. Itu tadi yang kartel. Oh, tadi berikutnya kedua apa Pak Julius? Yang kedua tadi? Yang kedua itu apakah undang-undang anti monopoli itu yang sekarang ini Pak masih relevan? Masih relevan ya. Iya. Baik. Kembali tadi menyelesaikan yang kartel tadi. Jadi kalau ditanya apa yang kita lakukan, tetap kita melakukan penegakan hukum yang dugaan kartel. Jadi dugaan kartel itu memang diantara kalau ibarat kata derajat pelanggaran, walaupun persekongkolan ya yang dianggap tertinggi di pasal 22, kartel itu termasuk pelanggaran berat di dalam persaingan usaha. Itu mengapa ada program leniensi pun itu kartel tidak masuk. Kemudian juga di pasal 5 soal pengaturan harga itu tidak ada tidak dibutuhkan rule of reason. Jadi kalau begitu mengatur harga langsung itu bisa dimasukkan kategori pelanggaran. Kemudian pertanyaan kedua tentang apakah Undang-Undang 5 1999 masih relevan? Tentunya seiring dengan perkembangan waktu ada beberapa hal yang patut untuk dievaluasi kembali. Tadi denda tadi sudah dievaluasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga ada isu merger. Perlu diketahui di kita itu di Undang-Undang 5 yang wajib lapor itu adalah yang setelah melakukan merger akuisisi, bukan yang sebelum. Istilahnya itu post notifikasi. Jadi melakukan merger akuisisi dulu, baru setelah melakukan tersebut mereka punya kewajiban untuk melapor kepada KPPU maksimal 30 hari setelah efektif yuridis. Ini sebenarnya memberikan tantangan, memberikan hambatan juga bagi pelaku usaha. Mengapa? Dan bagi penegakan hukum persaingan usaha. Mengapa? Karena ketika dua pihak tadi sudah tanda kutip merger, sudah kawin begitu, itu akan menjadi tantangan ketika belum melakukan notifikasi merger ke KPPU. Nah, jadi ada unsur resiko ketidakpastian hukum di dalamnya. Dua pihak yang sudah melakukan merger, kasarnya kalau sudah kawin, namun kemudian masih ada norma yang bisa membuat dia batal. Seyogianya memang demi kepastian hukum dan kepastian melakukan bisnis, hal-hal tersebut bisa dilakukan diatur pre-merger.
Dan itu banyak sudah diadopsi di berbagai negara. Merger. Kemudian juga terhadap ekstrateritori, terhadap kegiatan pelaku usaha yang di luar, itu yang dampaknya ke kita itu memang belum di-cover. Dan leniency juga itu belum di-cover di kita. Jadi di berbagai otoritas persaingan usaha normanya itu sudah berat, sudah mengatur bagi pelaku usaha yang membocorkan adanya pelanggaran persaingan usaha, khususnya kartel, dia bisa dalam regulasi diatur dia bisa mendapatkan keringanan, sudah diatur dalam normanya. Dan ini karena mendorong agar semakin terbukanya pelaku usaha, karena membuktikan kartel dalam persaingan usaha itu nggak mudah. Karena semua pihak pasti saling menjaga, saling menutupi. Dan otoritas persaingan, tidak banyak juga otoritas persaingan yang diberikan kewenangan untuk menyadap. Sehingga perlu adanya landasan leniensi untuk bisa memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang mau membocorkan adanya tindakan kartel. Jadi dia akan mendapatkan privilege, dalam hal ini pengurangan denda, bahkan mungkin dibebaskan. Ini belum di-cover oleh undang-undang. Dan kita berharap ke depan ini sudah bisa untuk semakin memperkuat penegakan hukum persaingan usaha. Ada beberapa isu juga seperti superior bargaining power itu yang berlaku di Jepang. Ini nggak banyak. Pada periode yang lalu proses amandemen ini sudah masuk dalam pembahasan. Walaupun debatable memang. Debatable-nya apakah itu masuk superior bargaining power. Kalau di Jepang itu dalam undang-undang subkontrak itu diatur. Jadi karena di Jepang bisnis manufakturnya banyak subkontrak. Kita ketahui Toyota dan Honda dan kawan-kawannya itu juga bisnisnya itu banyak melibatkan kemitraan dengan pelaku usaha lain. Maka mereka mengatur tentang undang-undang subkontrak. Supaya apa? Karena ada posisi superior di situ, yaitu pemberikan kerja atau yang mengerjakan. Itu diatur. Namun di kita itu belum. Tapi kalau ini memang masih perdebatan karena ini nggak banyak, hanya di Jepang berlaku. Barangkali itu Pak Julius. Ya, oke Bang, makasih. Ini ada lagi masih ada beberapa pertanyaan lagi Bang. Ya, siap. Ya. Asal jangan Pak Wahyu aja nanya, aku nggak bisa jawab. Wah, ini dia ada bertanya juga ini Pak Wahyu. Waduh, berat Iya, jawabnya. Ini harus jumpa langsung nih jawabnya. Ya, ini selanjutnya dari Pak Sumarno. Ya. Dengan adanya perubahan yang diatur sebagaimana diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, apakah ada kendala dari pihak KPPU untuk menegakkan aturan undang-undang tersebut? Itu yang pertama, Pak. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan adanya kebijakan dari Menteri BUMN untuk membuat holding perusahaan? Apakah tindakan ini bertentangan dengan aturan KPPU atau tidak? Dan bagaimana pendapat Bapak dengan mergernya 3 bank syariah menjadi satu, yaitu Bank BSI? Itu. Ya. Baik, yang pertama dengan adanya perubahan, ada tantangan memang untuk perkara di daerah, karena pengadilan niaga itu hanya ada 5 ya, kalau tidak salah. Jakarta, Surabaya, Medan. Tentunya ini bagi para pelaku usaha terlapor. Yang dihukum ya, yang dihukum. Itu tantangannya jadi hanya ada 5. Dahulu kan pengadilan niaga tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian juga denda. Dendanya makin besar ya. Tapi itu justru memicu kami untuk melakukan penyelidikan yang lebih optimal lagi. Kenapa? Karena pendendaan yang besar itu punya tanggung jawab moral bahwasannya yang didenda memang melakukan pelanggaran. Ya, barangkali ini denda termasuk yang cukup besar di berbagai otoritas persaingan usaha, 10%, karena di denda ini tidak memberikan kategori, semuanya dibuat sama, 10% dari nilai penjualan. Padahal kita ketahui, jadi ini diserahkan kepada kami, majelis nantinya ketika persidangan. Nah, karena memang karakteristik bisnis beda-beda. Kalau di retailer, dia memang punya orientasi terhadap
tingginya penjualan. Itu mengapa di beberapa negara retailer dibedakan. Jadi kalau dari nilai sales itu retailer biasa tinggi gitu kan, karena memang marginnya kecil. Tentu ini menjadi apa di majelis, walaupun kami juga memberikan juknis ya untuk membantu dalam hal pemberian denda, dan kami juga sudah memberikan deskripsi tentang pasar bersangkutan. Karena denda ini harus dimuat dengan perhitungan pasar di mana dia berada dan berapa lama itu pasar bersangkutan. Pasar yang pelanggaran dan durasi pelanggaran. Lamanya pelanggaran. Kemudian yang kedua tadi, Pak Julius, boleh? Itu Pak, mengenai kebijakan Menteri BUMN yang untuk membuat holding BUMN, apakah bertentangan tidak gitu? Dan Iya, bagaimana holding. merger 3 bank syariah itu, Bang, jadi satu? Tanggapannya Ya. seperti apa ya? Ya, memang karena di 50 itu aturan perundang-undangan ya, tapi tetap memperhatikan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan holding pada dasarnya itu membuat pengkonsentrasian pasar. Apakah dia pasar yang horizontal, sejenis maupun vertikal. Bank Syariah kemarin kami memberikan catatan juga kepada pelaku usaha yang holding, karena memang ada peningkatan konsentrasi, apalagi Bank Syariah kemarin pasar terkonsentrasi cukup besar karena pemain-pemain yang melakukan penggabungan itu pemain-pemain yang memang di pasar cukup besar penguatan pasarnya. Tapi yang terpenting begini sebenarnya, ini juga menjadi apa? Pemerintah pun ketika dia melihat ada suatu kebijakan untuk optimalisasi melalui cara holding atau mencari sinergi ya, yang paling sering kita dengar sinergi BUMN. Itu juga harus berlandaskan kepada penciptaan optimum. Tadi dua tadi, efisiensi makro dan mikro. Bukan hanya mikro. Mikro memang ya ketika penggabungan tentunya ada resources yang bisa dibuat lebih efisien karena jumlahnya bisa lebih sedikit dengan volume pekerjaan atau volume beban kerja lebih besar. Namun juga memperhatikan efisiensi makro. Itu mengapa kemarin di BSI kita juga terus memantau, dan di UMI ya, kredit yang kemarin Pegadaian, kita terus memantau bagaimana penciptaan efisiensi makronya. Karena sebenarnya penilaian notifikasi merger itu paling penting adalah menjaga kepentingan makro. Kepentingan bagi publik, bukan kepentingan mikro dari pelaku usaha yang melakukan merger akuisisi. Dan kami melakukan kajian untuk itu, dan memang ketika memang nanti hasilnya tidak kondusif, tentu kita akan memberikan saran pertimbangan jika itu dianggap domain dari pemerintah. Itu barangkali Pak Julius. Ya, oke Bang. Selanjutnya, tadi udah ya disampaikan. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari, wah ini nih, Kang Wahyu Gumilar. Aduh, ampun. Pertanyaannya, izin bertanya, monopoli alamiah pada BUMN sejauh mana dibolehkan dan sejauh mana pembatasannya? Itu Bang. Baik. Sebenarnya alamiah itu yang dimaksud adalah pelaku usaha di dalamnya secara alami karena daya saingnya atau karena memang pelaku usaha pesaingnya keluar dari pasar sehingga menciptakan dia menjadi pelaku usaha tunggal di pasar. Karena memang bisa juga karena paten sehingga dia punya eksklusif, karena paten juga dikecualikan. Kemudian soal kebijakan dari BUMN kembali lagi. Kebijakan BUMN itu memang harus, dan ini sebenarnya menjadi tantangan bagi kebijakan publik. Ini mungkin bisa menjadi diskusi kita ya, diskursus juga. Kebijakan publik itu siogianya harus memuat assessment yang kita kenal dengan RIA, Regulatory Impact Assessment. Dan impact assessment-nya salah satunya adalah persaingan usaha di dalam. Karena kebijakan publik bukanlah kebijakan orang per orang. Menteri atau siapapun di dalamnya dalam mengambil kebijakan publik, itu kebijakan yang mewakili jabatan publik. Bukan kebijakan orang per orang pribadi.
Itu mungkin menjadi diskursus apakah semua kebijakan publik yang tentunya yang strategis bisa kita lihat bagaimana analisis RIA-nya, Regulatory Impact Assessment-nya. Dan dari assessment itu bisa kita lihat bahwasannya secara ideal suatu kebijakan tadi pastinya berniat memberikan kemanfaatan yang besar. Nah, ketika ada pergeseran kita bisa tahu di mana bergesernya. Nah, barangkali ini jadi tantangan juga untuk kebijakan publik untuk menyampaikan gitu, analisis itu. Dan memang harus diakui terkadang kami juga tidak mendapatkan assessment itu. Gitu. Termasuk juga misalnya kebijakan yang sudah menjadi diatur oleh PP, misalnya tentang BMAD, biaya masuk anti dumping, BMTP, safeguard. Salah satu di regulasi diatur itu harus disampaikan kepada KPPU untuk dikonsultasikan. Kita juga melihat ketika suatu analisis kebijakan tapi tidak dilihat sebagai suatu analisis dampak yang utuh. Contoh begini, kita dilarang ekspor bahan mentah, misalnya kita dilarang impor, karena melindungi pelaku usaha dalam negeri, maka impor itu kita kenakan BMAD, anti dumping atau safeguard. Secara itu biar persaingan menjadi lebih kompetitif untuk perusahaan dalam negeri. Misalnya kita bahan bakunya bisa menyebabkan kenaikan biaya modal, kenaikan modal, bahan baku dari perusahaan kain kita. Apakah kenaikan benang tadi yang impor, notabene impor, karena harus memakai dalam negeri atau menggunakan benang impor yang lebih mahal 5 atau 10%, apakah itu nanti menyebabkan perusahaan tekstil kita jadi kalah kompetitif dengan perusahaan tekstil Cina? Atau sehingga menyebabkan apa? Besarnya importase dari benang itu lebih kecil dibanding dengan kehilangan loss dari penjualan kain. Itu yang harus diperhatikan dengan seksama. Tidak hanya serta-merta, ya ini harus melindungi dalam negeri. Namun kita melihat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Itu tadi dalam hal tujuan tadi, menciptakan kesejahteraan umum. Jangan sampai impor kain yang mungkin nilainya notabene sekian juta, akhirnya daya saing impor benang, kain kita lebih besar. Dan ini memang seyogianya setiap kebijakan itu ada RIA-nya. Impact assessment-nya harus ada. Dan kami beberapa kali menolak itu karena kami nggak melihat impact assessment tersebut positif resultantenya terhadap perekonomian. Jadi melihatnya harus lebih komprehensif itu. Itu barangkali Pak Julius. Ya, makasih Bang. Selanjutnya kita ke Pak Yunofandi. Dia bertanya, kapankah pelaku usaha dapat dikatakan melakukan suatu monopoli usaha? Bagaimana kalau dalam suatu wilayah tidak ada pelaku usaha yang mampu untuk memasarkan atau memproduksi suatu barang, sementara hanya ada satu pelaku usaha yang mampu? Apakah hal ini dapat dikatakan monopoli? Apakah pengertian divisi monopoli saat ini relevan dengan dunia usaha saat ini di Indonesia? Begitu, Pak. Baik, mungkin perlu saya luruskan, monopoli itu istilah struktur pasar, artinya di pasar hanya ada satu. Kalau oligopoli dia beberapa. Dan kondisi hanya satu itu bisa tadi yang alamiah seperti yang Pak Wahyu tadi sampaikan, atau karena regulasi, atau karena hak paten. Hak paten memang dilindungi, dikecualikan. Karena memang itu untuk memberikan jaminan pelaku usaha mau berinovasi, karena paten tadi membutuhkan investasi dan memiliki resiko yang tinggi terhadap terjadi kegagalan. Jadi kalau struktur pasar monopoli, ya itu bisa terjadi. PLN karena undang-undang. Jadi negara sudah memang memutuskan untuk hal tersebut dengan alasan kepentingan negara. Ketika tadi misal saja di area tertentu
ada satu pelaku usaha, kalau karena alamiah karena hal tersebut, ya itu tidak mungkin ditindak. Jadi kalau ditanya kapankah melanggar praktek monopoli, ya kalau melanggar norma di Undang-Undang 5 1999, dan tentunya ada banyak di situ. Tidak hanya kartel, ada integrasi vertikal, ada persekongkolan tender, ada trust itu hubungan dengan saham, ada diskriminasi, ada perjanjian tertutup, itu norma-norma yang berlaku di Undang-Undang 5. Jadi kalau tadi pemasaran suatu area, asal dia tidak diatur, tidak di posisi monopoli suatu geografi, bukan pengaturan oleh sesama pelaku usaha, itu masuk pelanggaran. Ya, dia membagi wilayah pemasaran. Kalau itu memang alamiah, karena memang hanya dia di situ, dan dari sisi kebijakan pun, itu kebijakan tidak ada kebijakan yang membuat entry barrier terhadap masuknya pelaku usaha. Contoh yang dahulu ketika pesawat, dulu ada kebijakan harus memiliki maskapai harus memiliki pesawat. Itu tuh menjadi entry barrier. Ketika diberikan itu dilonggarkan, hanya boleh penyewaan kepemilikan hanya 2, maka itu entry barrier tersebut menjadi berkurang sehingga semakin banyak pelaku usaha masuk ke dalamnya. Kita ingat dulu banyak maskapai di kita. Atau kadangkala juga dalam hal tender, ada entry barrier yang kadangkala itu tidak ada kaitan substantif dengan kegiatan. Misalnya mesinnya harus dicat orange, dan orange itu tidak ada. Beda dengan kalau baju keselamatan harus orange gitu. Kriteria-kriteria yang memang disengaja untuk mengarahkan satu pelaku usaha tertentu. Atau dulu pernah jembatan IRP di Jakarta, kami berikan peringatan saat itu, surat rekomendasi, karena syaratnya harus yang sudah pernah menjalankan. Sama juga dengan presiden zaman Pak Harto dulu kan, presiden harus yang berpengalaman menjadi presiden. Otomatis syarat ketentuan itu hanya Pak Harto lagi kan, gitu. Karena ada entry barrier yang sebenarnya hal tersebut tidak substantif, gitu. Atau itu memberikan batasan kepada pelaku usaha. Sama juga dengan bundling, misalnya beli A itu harus membeli B juga, tidak ada pilihan yang terpisah. Itu dulu kami lakukan peringatan ketika COVID, masih ingat Bapak dan Ibu, ketika ada selain swab test rapid test. Dulu awal-awal COVID, rapid test itu harus melakukan uji toraks, uji macam-macam, konsultasi. Padahal itu tidak ada substansi yang memang harus seperti itu. Gitu. Rapid test ya rapid test saja. Gitu. Jadi konsumen diberikan pilihan, dan tentunya ini semakin membuat agar barang dan jasa yang dibeli itu memang karena kompetitif, bukan karena ada kebijakan-kebijakan entry barrier. Itu barangkali Pak Julius. Ya, berarti kalau bisa saya simpulkan monopoli sebenarnya nggak sepenuhnya dilarang ya. Berarti ya Pak? Iya Bang. Monopoli itu struktur pasar. Oh. Strukturnya monopoli, di pasar cuma ada dia. Iya. Oligopoli, duopoli, dua pelaku usaha di pasar. Jadi itu struktur pasar. Praktek monopoli pelanggaran Undang-Undang 5. Oh, oke. Normanya. Oke. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaannya Pak Sumarno lagi. Apakah perusahaan yang akan holding atau merger itu harus izin terlebih dahulu ke KPPU? Atau bagaimana Pak? Begitu tanggapan. Ya, karena rejimnya pos Pak, jadi setelah merger akuisisi, mereka melakukan, dan itu tidak semua Pak, tidak semua perusahaan. Yang pertama ada peralihan kendali, jadi yang merger tadi. Yang kedua pemenuhan threshold, yaitu 2,5 triliun aset gabungannya, dari BUID ya, dan juga 5T dari nilai penjualan, dan atau kegiatan aset, pengambilan aset yang nilainya di atas 250 miliar. Dan dia tidak termasuk kategori yang dikecualikan sesuai dengan Perkom di KPP. Jadi rejim yang sekarang push. Ya. Berarti setelah selesai dulu baru dilaporkan ya, Bang? Setelah efektif yuridis itu di Kumham. Ukurannya adalah dia perubahan akta ya di Kumham, mendapatkan itu 30 hari setelah itu. Paling telat.
Jadi setelah itu paling telat 30 hari. Paling lama. Jadi ketika melebihi 30 hari itu masuk kategori pelanggaran norma keterlambatan notifikasi merger. Ya. Sama selanjutnya dari Pak Satria ini, karena dia berhubungan, saya ingin aja. Pak Satria dibilang, apakah akuisisi perusahaan melalui mekanisme right issue dikenakan ketentuan lapor kepada KPPU? Ya, Baik itu perusahaan TBK atau tertutup, gitu. Itu Pak. ya, pengendalian kuncinya di pengendalian ya, peralihan pengendalian dan ketentuan-ketentuan tadi. Oh, jadi kalau ada indikasi pengendalian penuh di pasar, Pergantian ada peralihan pengendalian. peralihan, ya, pemegang saham gitu ya Pak ya, pengendali pemegang saham, itu wajib ya Pak. Dengan memenuhi threshold ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ageng, ini panjang banget ya pertanyaan ini. Jadi dia bertanya, dewasa ini para pemilik kawasan, misalnya kawasan perumahan, bangunan, perkantoran, memiliki pihak yang menjadi pengelola bagi tenan-tenannya atau unit-unitnya. Misalnya pihak pengelola internet di dalam kawasan tersebut. Dikarenakan pihak pengelola tersebut telah melakukan investasi penempatan jaringan internet tersebut di dalam kawasan, selanjutnya jika ada pihak yang ingin masuk ke dalam kawasan tersebut, menyediakan atau berjualan layanan internet di dalam kawasan tersebut, maka wajib melakukan kerjasama dengan pihak pengelola internet dan wajib menggunakan jaringan internet yang telah ada di dalam kawasan tersebut. Apakah ini termasuk monopoli, Pak? Baik, penggunaan aset bersama tentunya dalam kepentingan penciptaan efisiensi itu kita dukung. Jadi pada artinya gini, contoh peristiwa yang di seluler, ketika hadir pelaku usaha yang khusus bergerak di bidang tower, dan tower tersebut akhirnya bisa dipakai bersama. Penggunaan bersama oleh pelaku usaha tentunya itu akan menciptakan efisiensi karena biaya modalnya akan turun, capex untuk investasi di situ. Dan dalam hal ini penggunaan ini dalam rangka penciptaan itu tentu saja itu sangat bermanfaat karena didorong daripada harus kebayang tidak satu perumahan tiap waktu punya jaringan kabel si A, si B, si C, si D. Nah, itu tentu secara ekonomi tidak efisien. Kembali lagi, penegakan hukum persaingan usaha juga memperhatikan penciptaan efisiensi karena pada dasarnya kemanfaatan. Jadi itu kita dorong dan setahu pengamatan saya justru makin kondusif ya. Dahulu perumahan-perumahan itu eksklusif ya. Saya ingat dulu saya di BSD hanya provider yang milik satu grup dengan perumahan yang bisa. Namun dalam perkembangannya sekarang sudah tidak lagi gitu karena kita diberikan pilihan jadinya. Saya bisa pakai di luar perumahan itu grup yang perumahan. Jadi penggunaan itu tentu memperhatikan hal tersebut, efisiensi dan masih logis, rasional. Hal pemberlakuannya itu masih bukan yang eksesif. Jadi belum termasuk entry barrier ya Pak? Ya Bang. Kan masih diberikan ruang untuk masih diberikan ruang ya. Jadi pada akhirnya para pelaku usaha tadi pilihan-pilihan tadi masih bisa eksis di pasar. Kecuali memang pemberlakuannya tidak menciptakan level playing field yang berbeda jadinya antar yang dia satu grup dia dengan grup yang lain. Ya. Selanjutnya ini masih belum ada, ini ada yang masih belum ada pertanyaan. Saya Bang, kalau boleh nanya, Yep. menunggu pertanyaan yang lain itu. Ya mengenai ini Bang, akuisisi perusahaan, misalnya ada apakah pelapor tidak melaporkan kepada KPPU mengenai adanya akuisisi atau merger perusahaan, apakah tindakan tidak melaporkan itu bisa menjadi alasan pembatal untuk
untuk kita mengajukan gugatan, Pak, ke KPPU atau ke pengadilan misalnya, bahwa telah tidak dipenuhinya syarat pelaporan kepada KPPU sehingga bisa membatalkan proses akuisisi atau merger tersebut gitu. Itu bagaimana Bang menurut Ya, sejauh mana tentunya, gitu? Sejauh mana tidak melaporkan ke KPPU itu dapat mempengaruhi proses merger itu gitu? tentunya kalau di kita kalau ada pelanggaran dan memang kan salah satu putusan kita bisa membatalkan kalau ada pelanggaran persaingan di dalamnya. Jadi misalnya memang notifikasi tersebut memang punya motif untuk dan terbukti adanya pelanggaran. Dari pelanggaran tersebut salah satu pilihan putusannya adalah bisa pembatalan. Kedua juga memang persaingan usaha tersebut kegiatan tersebut bisa menciptakan pasar yang tidak lebih baik. Gitu. Ada potensi-potensi pasar menjadi lebih kedepannya resiko itu terjadi dan itu mungkin tapi belum pernah dilakukan oleh KPPU untuk pembatalan terhadap notifikasi. Kalau untuk pembatalan, tentunya pembatalan itu tidak sampai kepada ranah pembatalan karena pembatalan analisisnya adalah di notifikasi. Jadi kalau keterlambatan itu memang letterless kesalahan keterlambatan administrasi pelaporan. Jadi untuk pembatalan itu memang analisis notifikasi yang diprosesnya. Jadi kalau itu tentunya saja harus memenuhi dan sampai hari ini memang kita belum pernah membatalkan, namun ada banyak juga kami memberikan catatan remedis. Jadi ini terpenuhi dengan catatan harus ini, harus A, B, C, D gitu. Dan kita kasih kurun waktu pengawasan. Jadi meskipun terlampaui 30 hari notifikasinya itu masih bisa juga Bang nanti perusahaan ini melaporkan, misalnya dia kelupaan nih. Di waktu 90 hari masih bisa dia melaporkan. Masih. Dan itu justru sekarang karena banyak yang terlambat baru dia melaporkan. Jadi ini bagi Bapak Ibu praktisi hukum silakan mungkin bisa diadvokasi ya berbagai pelaku usaha untuk segera saja melapor dan tentunya akan menjadi pertimbangan khusus juga kalau keterlambatan itu berangkat dari pelaporan diri sendiri gitu karena tahu. Oke. Ada dendanya Bang? Ada denda atau tidak? Ada. Berdasarkan PP itu 1 miliar per hari maksimum 25 hari. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja kan memang 10% dari nilai penjualan denda maksimum. Jadi itu denda keterlambatan ya? Iya, denda keterlambatan yang dihitung dari 30 harinya itu ya maksudnya ya? Setelah efektif yuridis. Setelah efektif yuridis dia telat 30 hari, setelah telat 30 hari dihitung dari situ mulainya. Ya. Berarti. Oke. Oke Bang, terima kasih. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Yang mau bertanya? Cukup ya? Oke. Sepertinya cukup Bang. Ini juga kita udah mau sore. Ya, waktunya. Baik, selanjutnya untuk e-sertifikat nanti akan dikabarkan, diberikan linknya untuk mendownload gitu. Dan selanjutnya ini kita akan tutup dengan kata penutup dari perwakilan DPC Jakarta Selatan. Silakan yang berhak untuk memberi kata penutup. Kami persilakan waktunya. Ya, terima kasih Pak Guntur atas waktu dan kesediaannya. Sama-sama Pak. Menjadi narasumber pada sore ini. Nah, seperti biasanya kita kan akan memberikan plakat ke Bapak, cuman karena situasi seperti ini, ucapan atau cenderamata kita nanti akan kita kirim Pak ya. Boleh, selain sertifikat kita akan serahkan 2 arti cenderamata sebagai ucapan terima kasih DPC kepada Pak Guntur. Begitu juga kepada teman-teman yang hadir hari ini.
Ini saya lihat partisipasinya ada 91 orang. Atas nama DPC, kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama webinar ini. Semoga kita selalu sehat dan dapat bertemu dalam webinar selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Julius. Terima kasih. Tadi sudah kata penutup dari Pak Ottolin selaku Ketua DPC Jakarta Selatan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang berkenan hadir dalam webinar kita ini. Mungkin sedikit dari saya, Pak Julius. Memang ya, gimana Bang? Sedikit dari saya penutup Ya, ya. gimana? Dari Iya, saya, iya, saya boleh. terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas berbagai kekurangannya, dan tentunya kami dari KPPU mengajak praktisi hukum Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk ikut serta ataupun mudah-mudahan tertarik dengan penegakan hukum persaingan usaha. Syukur-syukur besok sudah mulai terlihat nanti dari Bapak Ibu sekalian ada yang menjadi apakah itu kuasa hukum ataupun konsultan hukum dari para pihak, atau bisa juga menjadi mitra kami melaporkan adanya pelanggaran atau ikut serta membantu kami melakukan kajian dan melakukan berbagai hal dalam hal penegakan hukum persaingan usaha. Semakin banyak keterlibatan tentu akan semakin baik terhadap penegakan hukum persaingan usaha. Itu saja Pak Julius. Ya Bang, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu, boleh videonya dibuka peserta, para peserta sekalian. Ini yang foto siapa ya? Yang foto dari pihak saya, Bapak. Oh ya, boleh silakan ininya klik-kliknya. Bapak. Dihitung aja, dihitung. Sudah ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, slide kedua. Slide pertama sekali lagi ya, Pak. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2. Slide keempat ya, Pak. 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah Mbak? Oke, sudah, Bapak. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga Bang Guntur. Semoga kita nanti bertemu di webinar selanjutnya dan kerjasama dengan KPPU selanjutnya. Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya. Ya, sore Bang. Pak Guntur, Ya, izin, terima kasih banyak. ditunggu beracara di KPPU. Siap, siap. Izin, Izin Bu live Ida, ya. Bu Ida izin memperkenalkan diri dengan Pak Guntur. Nanti kita akan kerjasama selanjutnya dengan KPPU dengan membuat pelatihan series untuk beberapa tim lawyer di DPC Jakarta Selatan. Bu Ida mungkin bisa bicara dengan Pak Guntur. Halo Bu Ida. Oh, sepertinya Tutup ya. belum tersambung. Oke, Ya. kita mungkin Izin bisa Pak Guntur, nanti kita diskusi Pak Wahyu. berikutnya. Kita Siap. ketemu bahas Oke. pelatihan series. Terima kasih banyak. Ya, izin live ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih. Recording stopped.